Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini sebenarnya saya random ya. Ini bukan saya pilih atau gimana, tapi kita coba melihat breaking news ya. Jadi CRV kemarin teman-teman pasti tahu mengalami hack ya, dan sekitar 40 juta dalam bentuk dolar itu disedot ya. Dan ini terjadi di DeFi atau Decentralized Finance, which is ini sangat dikhawatirkan terutama pada ekosistem market crypto. Ini juga mungkin menjadi salah satu reason kenapa sebenarnya crypto market itu ataupun kripto ya jaringan-jaringannya itu juga harus ada regulasi yang cukup jelas. Karena bila hal seperti ini terjadi terus-menerus, ini akan menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang terutama kita ngomongin big fish ya, mereka jadi khawatir untuk menaruh aset mereka di dalam bentuk sebuah crypto token atau crypto coin. Ya more or less kayak gitu teman-teman. Nah, tapi good news-nya Justin Sun kelihatannya ngebantuin. Nih ya, ini salah satu orang dengan uang yang saya nggak tahu sih, luar biasa banyak ya. Kayak nggak habis-habis, karena TRX aja atau Tron aja tuh bener-bener dijagain juga harganya. Ini kayak kompetitornya si CZ ya, sama-sama suka ngejagain harga teman-teman. Nah, si Justin Sun itu katanya ngebeli token Curve senilai 5 juta token atau 5 juta dolar ya, harusnya sekitar 5 jutaan ya teman-teman ya, pokoknya senilai 5 juta ya. Ada USDT dan juga CRV ya, ini kayak ya mungkin transaksinya terjadi seperti itu teman-teman. Oke, sorry teman-teman sekalian, totalnya adalah 2 juta dolar dalam bentuk USDT, sementara 5 juta dalam bentuk CRV token ya, ditransaksikan dikirim dari foundernya CRV token, yaitu Michael Egorov ya. Ini kayaknya orang Russian nih ya, Michael Egorov ya, ini pasti orang-orang sana. Transaksi ke Justin Sun ya, katanya sih tujuannya dari si Michael Egorov itu juga untuk mensupport lah kalau bisa dibilang, karena dia punya semacam kayak posisi yang dalam keadaan pinjaman ya di sini ya. This is to help with his large loan position that will be problematic were it to be liquidated. Jadi mungkin si Michael Egorov itu ada melakukan pinjaman ya terhadap suatu aset, dan hal tersebut harus dibayarkan segera. Jadi dia bayar dengan menjual CRV-nya dia. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman gambarannya. Oke, but ini adalah satu langkah yang dilakukan oleh mereka juga untuk membantu harga CRV untuk recovery. Jadi kalau kita lihat secara price action, time frame daily, kita coba untuk breakdown ya teman-teman sekalian. Starting from weekly dulu deh, supaya kita tahu di mana sih sebenarnya posisi daripada CRV token itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya CRV itu udah bener-bener nyampe ke harga yang cukup rendah ya. Karena ini harga yang sebelum take off pada kisaran 2020. Ya, seperti yang teman-teman perhatikan di sini, kita mencoba untuk bertahan di atas level tersebut. Dan pada time frame daily-nya sebenarnya secara struktur menunjukkan bahwa CRV ini memang cenderung bearish. Ya, Anda bisa lihat di sini bagaimana lower high dan lower low itu terus-terusan terbentuk. Ya, at least pada pergerakan terakhirnya kita nggak bilang ini lower high lah. Slightly lower high, tapi lebih kepada same high level. Ya, setelah itu ada rejection kembali terjadi. Dan secara struktur ini selama di time frame daily pun kita belum flip back menjadi bullish, maka sebenarnya kita bisa mengantisipasi kemungkinan CRV token itu harganya bisa turun kembali ya. Dari sana sebenarnya kita udah punya bayangan bahwa sebenarnya memang belum ideal sama sekali untuk buy pada CRV token. Jadi kalau seandainya teman-teman di sini tidak berspekulasi untuk buy terhadap CRV token, at least kalian akan selamat dari bantingan yang terjadi di sini ya. Kecuali di spot account, karena itu berbeda ceritanya teman-teman. Nah, so far kalau lihat di time frame daily, saya tuh kadang-kadang suka heran ya teman-teman. Kalau memang kita sih secara logika, yang namanya bigger players ya, whales, itu mereka nggak akan ngelihat yang namanya price action ya, jarang gitu loh mereka ngelihat yang namanya price action kayak di support mana nih kita bakal beli dan lain sebagainya ya. Mereka lebih ngelihat kepada number ya. Jadi dealnya si Justin Sun sama si Michael Egorov tuh di harga berapa? Kalau lihat dari price action ini, saya rasa 0,5 dolar itu adalah angka dealnya mereka ya untuk bertransaksi ini. Ibaratkan Justin Sun bilang, oke, ya udah gue mau beli, tapi dengan syarat
lu jual ke gue diskon, misalnya kayak gitu. Akhirnya yang terjadi pada market adalah satu kali bandingan lagi tadi pagi ya, lebih tepatnya sampai dengan jam 11 tadi siang. Itu satu kali bandingan lagi, habis itu mendadak melejit ya, harganya mendadak rebound. Mungkin itu negosiasi yang dilakukan oleh Michael Egorov dengan si Justin Sun untuk memproses transaksinya ya, kira-kira seperti itu sih bayangan saya aja ya teman-teman. Saya lagi mikir kalau saya Wheels kira-kira gue bakal ngapain ya, kan nggak mungkin gitu loh, bentar, oke saya beli tapi saya lihat price action dulu ya. Nah harusnya nggak masuk akal, berarti ya singkatnya atau mudahnya Justin Sun melihat potensi atau peluang yang mungkin kita nggak lihat terhadap CRV atau curve Dow gitu. Karena kalau misalkan memang ini ternyata dalam masalah, why Justin Sun mau bertransaksi dan membeli dari Michael Egorov? Apakah ini hanya sekedar manipulasi atau sekedar ya kita bisa bilang sekedar permainan aja ya, supaya para publik tuh tertarik untuk beli curve Dow dan mempertahankan tekanan jual yang terjadi pada beberapa hari terakhir ya. Faktanya kita nggak bisa tahu teman-teman, tapi yang saya tahu adalah how the price react on this level atau this area itu memberikan saya clue bahwa CRV semestinya sudah mencapai selling climax di sini. Jadi kita lihat bagaimana harga di sini turun tapi tidak mampu ya untuk create lower low yang sangat signifikan dengan kondisi volume yang amat sangat impulsif atau sangat tinggi ya, sangat nanjak lagi ya teman-teman, sangat tinggi ya lebih kurangnya. Jadi pertimbangannya kalau kita ngelihat progres saat ini, selama curve Dow itu bisa mampu break dari level ini aja, saya pikir probabilitasnya akan menjadi lebih meningkat untuk kita melihat curve Dow itu mengalami pemulihan ya dalam waktu dekat ini. Jadi kita perlu perhatikan nih bagaimana si curve Dow ini bisa memberikan semacam evidence atau semacam semacam bukti ya kalau dia tuh memang buyersnya mampu untuk mempertahankan range price yang ada di bawah sini ya, dengan cara berhasil breakout terhadap supply zone yang menekan harga turun sampai ke range $0,5 pada curve Dow. Oke, jadi untuk saat ini apa nih kira-kira planningnya? Sebenarnya kalau misalkan ditanya planningnya, semestinya sih akan jauh lebih menarik kalau kita mencarinya peluang short. Tapi dengan case yang biasanya sangat di-highlight, itu sangat rawan terjadi yang namanya, mungkin bukan manipulasi bahasa yang tepat ya, mungkin lebih tepatnya kita bisa bilang sangat rawan terjadi yang namanya permainan ya terhadap bandar atau terhadap bigger players terhadap retailnya. Jadi ibaratnya once kita ngelihat ini, wah ini kayaknya udah siap nih untuk kembali turun lagi, ternyata disitulah dimanfaatkan oleh para whales ya, apalagi buat seukuran yang seperti CRV gini ya. Kita tahu ini bukan koin yang bener-bener besar banget gitu teman-teman, seperti misalkan Ethereum, Aptos atau mungkin Optimism ya, pokoknya koin-koin yang lebih besar ya market cap-nya gitu loh. Jadi CRV sendiri itu punya resiko ya bisa dipermainkan untuk harganya. Dan inilah satu faktor yang kita perlu waspadai. Oke? Nah, terlepas dari kondisi tersebut, pokoknya buat saya, as long CRV belum break dari supply zone, berarti saya tidak akan mengambil kesimpulan bahwa dia siap untuk rally. Tapi kalau misalkan supply zone somehow berhasil di take out, ini berarti potensi untuk kita recovery bahkan terhadap area imbalance yang terjadi pada pergerakan di tanggal 30 dan 31 ini bisa sesegera mungkin ditutup. Dan tentu saja itu bisa menjadi peluang untuk yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman gitu ya, karena basically kalau Anda lihat even di time frame weekly pun kita tuh udah benar-benar dekat banget sama bottomnya ya. Jadi tinggal masalah konfirmasi aja supaya kita bisa lebih confident aja sih untuk memanfaatkan peluang yang ada pada CRV. Oke? So I guess that's it teman-teman untuk penjelasan saya singkat seputar CRV. Mudah-mudahan bisa dapat gambaran jelas, bisa paham juga bagaimana sudut pandang saya di dalam melihat koin CRV ini, terutama buat pemanfaatan melakukan transaksi di futures market, dan semoga kiranya teman-teman bisa mendapatkan benefit yang positif ya dari apapun yang saya update melalui video update ini. Oke? God bless buat teman-teman semuanya, dan sampai jumpa kembali di update for Bitcoin, and see you guys soon. Cheers, bye bye guys.